Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri, sebuah ruang cerita di mana kita akan bersama-sama menyingkap tabir rahasia, menelusuri jejak mitos dan legenda, menggali kisah-kisah mistis, hingga menguak peristiwa-peristiwa nyata yang masih diselimuti tanda tanya. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Yang pada episode sebelumnya, Sudiro dan yang lainnya telah berhasil membuka gerbang lembah Segoro Geni. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Langkah pertama Sudiro melewati celah cahaya yang membelah gurun Saptadewa terasa seperti menembus lapisan air. Tubuhnya bergetar, seolah semua urat nadinya dipelintir oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan begitu kakinya menapak ke tanah di balik gerbang lembah Segoro Geni, dia mendapati dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang tergambar sebelumnya. Tidak ada lautan api, tidak ada magma yang menyembur, dan tidak ada teriakan makhluk-makhluk buas. Yang terbentang di hadapan mereka justru sebuah hutan luas, pepohonannya menjulang tinggi, akar-akarnya melilit tanah seperti naga tertidur. Udara di sana segar, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan rimbun. Walau di tempat itu tidak ada cahaya matahari, namun di sana terasa seperti di dunia nyata. Gatra Pawira tertegun meraba batang pohon yang ada di dekatnya. Kulit pohon itu terasa nyata, kasar, dingin dan berlumut, sama sekali tidak seperti ilusi. Daun-daun berjatuhan di pundaknya, lembut seperti daun sesungguhnya. Bahkan burung-burung kecil terdengar di kejauhan. Wanarupa sempat mengangkat wajahnya menatap cahaya yang menembus lebatnya pepohonan hutan. Cahaya itu terasa hangat, bukan cahaya gaib yang menusuk seperti di gurun Saptadewa, melainkan sinar lembut yang mengingatkan pada pagi di dunia fana. Sesaat dia merasa dirinya bukan di dalam penjara gaib, melainkan di sebuah hutan suci yang ada di muka bumi. Namun semakin lama mereka berdiri, semakin terasa kejanggalannya. Angin yang berhembus tidak membawa arah pasti, kadang dari arah kanan dan kadang dari arah kiri. Bahkan sesekali berhembus dari dalam tanah. Suara burung yang terdengar riang ternyata sama persis nadanya, seolah seperti hanya satu suara yang diputar berulang-ulang. Bahkan jejak kaki mereka di tanah perlahan-lahan menghilang meski baru saja ditinggalkan. Bolorejo merasakan hawa yang lebih dalam dari sekedar hutan. Dia menunduk meletakkan telapak tangannya di tanah. Sejenak wajahnya menegang. Tanah itu dingin, namun di bawahnya mengalir energi yang bukan milik bumi, melainkan arus gaib yang berputar dengan sangat cepat. Jangan tertipu oleh apapun yang kalian lihat. Walau terasa damai, tapi tempat ini adalah tempat terkutuk yang mengurung makhluk-makhluk berkekuatan besar, ujar Bolorejo yang memecah keheningan di tempat itu. Benar sekali, saat ini kita berada di tempat yang paling berbahaya dari semua tempat yang pernah kita lewati, sahut Ki Condrowongso yang langsung menyelimuti tubuhnya dengan energi pelindung. Bersiaplah untuk memusnahkan siapapun yang datang menyerang kita, ujar Bolorejo lagi dengan mulai meningkatkan energi murninya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Bolorejo.
Tanpa peringatan, tiba-tiba pepohonan di sekitar mereka bergoyang. Padahal tidak ada angin yang cukup kencang. Suara dedaunan berdesir seperti bisikan ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Akar-akar besar di tanah merayap perlahan, seperti sedang mengatur posisi dan menyusun pola yang tidak mereka pahami. Belum sempat Sudiro dan yang lainnya mengatur kuda-kuda, tanah di hadapan mereka bergetar keras, disusul dengan retakan yang besar. Dan dari retakan tanah yang kini menganga itu, muncul cahaya merah menyala dan membentuk sosok makhluk tinggi menjulang. Perlahan-lahan sosok tersebut menampakkan wujudnya, seorang lelaki gagah berpakaian layaknya panglima kerajaan Jawa masa silam. Rambut putih sebahu terurai bebas, wajahnya tegas dengan rahang kokoh, dan kedua matanya menyala bagai bara api yang tidak pernah padam. Di kedua tangannya dia menggenggam sepasang cambuk panjang berwarna hitam legam, yang di ujungnya berkilau seperti besi panas. Dan ketika digerakkan, udara bergetar, serta dentumannya terdengar seperti petir yang membelah langit. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Ujar sosok makhluk yang suaranya menggelegar, dalam dan menggetarkan dada seakan keluar dari mulut raksasa. "Di tempat ini tidak akan ada yang bisa melangkah lebih jauh lagi." Imbuh sosok yang memiliki aura sangat kuat itu. Belum sempat Sudiro dan yang lainnya menjelaskan, cambuk yang berada di kedua tangan makhluk gaib itu langsung menghantam tanah di hadapan mereka. Ledakannya membuat tempat itu terbelah, serpihan tanah beterbangan dan pusaran energi menghantam tubuh mereka hingga terpental beberapa langkah. Sudiro bangkit dengan cepat dan dia langsung bertiwi krama dengan Tirtabagya. Dan wujudnya berubah menjadi manusia bersisik merah kehitaman yang diselimuti aura merah pekat. Angin berputar melindungi tubuhnya, dan ribuan butiran bola api ikut bergerak bersamanya. "Maafkan kami yang telah lancang memasuki tempatmu ini, Tuan," seru Sudiro dengan tegas. Namun, Gondorekso tidak memberi jeda. Cambuk kirinya melesat ke arah Sudiro, menyulut kobaran api yang mengenai tanah. Sementara cambuk di tangan kanannya menghantam ke arah Gatrapawira dan menimbulkan gelombang kejut yang membuat perisai energi di sekelilingnya terguncang hebat. Tidak tinggal diam, Bolorejo langsung berubah menjadi sosok makhluk yang bertubuh besar dengan aura hijau yang menggetarkan. Dari tubuhnya muncul sulur-sulur kayu yang langsung melesat ke arah Gondorekso. Ki Condrowongso yang sebelumnya melompat menghindari serangan berbahaya itu langsung menancapkan tongkat kayunya ke tanah, memunculkan gelombang energi besar yang membuat bebatuan melesat ke arah sosok penjaga tempat itu. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, cambuk di tangan kanan Gondorekso berhasil menghalaunya, sedangkan cambuk di tangan kirinya membakar sulur-sulur kayu milik Bolorejo. Sementara itu, Wanageni yang sedari tadi mencari celah dari kekuatan Gondorekso langsung melesat dengan kobaran api besar yang menyelimuti tubuhnya. Sedangkan Wanarupa sudah berada di atas pertempuran yang baru saja pecah. Tubuhnya yang kini berwujud naga putih besar itu siap melontarkan bola api dan energi yang sangat kuat. Suasana berubah menjadi pertempuran gaib yang dahsyat. Pohon-pohon berguncang, tanah merekah, udara bergetar, dan cahaya berpendar liar. Gondorekso mengamuk dengan cambuk-cambuknya, mengira Sudiro dan kawan-kawannya adalah para makhluk penghuni lembah Segoro Geni yang mencoba kabur keluar dari penjara gaib itu. Pertempuran pun berlangsung sengit. Cambuk Gondorekso berderu-deru menimbulkan suara menggelegar yang memekakan telinga. Setiap kali ujung cambuknya menghantam tanah, ledakan energi meluas, membuat akar-akar pohon tercerabut dan batu-batu beterbangan. Sudiro dan yang lainnya terus bertahan sambil menyerang dan melindungi satu sama lain. Walaupun mereka berada dalam kekuatan tertinggi, namun Gondorekso bukanlah makhluk biasa. Dia adalah makhluk yang memiliki kesaktian tinggi yang dipercaya menjaga lembah Segoro Geni di sisi barat. Namun semakin lama bergumul dengan pertempuran besar itu, Ki Condrowongso mulai menyadari
bahwa Gondorekso bukanlah makhluk buas tanpa pikiran. Di balik matanya yang menyala, dia melihat sorot kesetiaan dan kewaspadaan yang terikat pada tugasnya sebagai makhluk penjaga. Di tengah deru energi mematikan itu, Ki Condrowongso memutuskan untuk tidak lagi melawan dengan amarah. Dia melepaskan energi bala taru yang berwarna putih kehijauan, yang perlahan meredam energi liar yang dihempaskan oleh Gondorekso. Lalu perlahan-lahan dia mendekat dan menekan sosok penjaga lembah Segoro Geni itu, sambil berusaha memberitahu maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Kami bukanlah makhluk-makhluk yang dihukum di lembah ini, Ki. Kami datang untuk mencari manusia yang menjadi salah satu penjaga di tempat ini, ujar Ki Condrowongso dengan suara tenang namun terdengar sangat jelas. Kami bukan penghuni lembah ini, Ki. Kami datang bukan untuk kabur atau merusak gerbang yang kau jaga, imbuhnya lagi dengan suara bergema. Setelah beberapa kali Ki Condrowongso berusaha menjelaskan, cambuk Gondorekso sempat terhenti di udara, bergetar hebat sebelum akhirnya kembali berdesing. Namun kali ini serangannya tidak sepenuh tenaga, melainkan seperti diselimuti keraguan. Wahai Gondorekso, penjaga yang setia pada Eyang Keramadewa, dengarkanlah kami. Kami datang bukan sebagai musuh, tetapi kami mencari jiwa yang terperangkap di lembah ini, ujar Bolorejo yang berdiri tepat di hadapan sosok Gondorekso. Kami datang untuk mencari seorang pemuda bernama Widanu, Ki, imbuh Bolorejo lagi. Nama yang baru saja diucapkan Bolorejo itu bergema di udara, seolah ikut menembus pusaran energi gaib yang melingkupi hutan. Mata Gondorekso menyipit, sorotnya bergetar samar. Widanu, gumamnya berat seperti mencoba mengingat. Benar sekali, Ki. Kami hendak membawanya kembali ke dunia nyata, dan kami bukan makhluk yang ingin merusak keseimbangan, tapi untuk menunaikan takdir yang telah ditulis jauh sebelum lembah ini ada. Jika engkau penjaga sejati lembah Segoro Geni, engkau pasti bisa merasakan ketulusan dari maksud kami ini, imbuh Ki Condrowongso menambahkan dengan suaranya yang penuh wibawa. Hening mendadak menyelimuti hutan gaib itu. Suara burung yang tadinya berulang-ulang seakan terhenti, dan angin yang tadi berhembus dari segala arah kini diam tak bergerak. Gondorekso menundukkan wajahnya, cambuk di tangannya bergetar sebelum akhirnya meneteskan kilatan cahaya merah ke tanah lalu padam. Dari tubuhnya, aura amarah yang membara mulai mereda berganti dengan cahaya biru yang lembut. Pantas saja aku merasakan adanya hawa manusia di antara kalian, balas Gondorekso sambil mengendurkan energinya. Bersamaan dengan itu, tubuh Gondorekso perlahan mengecil. Otot-otot kekarnya mereda, rambut putih sebahunya kini tampak berkilau samar diterpa cahaya gaib hutan. Pakaian kerajaannya yang semula berpendar merah menyala, kini berubah menjadi busana agung berwarna biru keperakan, memancarkan aura damai namun tetap menyiratkan kewibawaan seorang panglima perang. Dia melangkah maju menatap Sudiro, Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wana Geni, dan Wana Rupa dengan sorot mata tajam namun tidak lagi memusuhi. Hening yang menggantung di hutan gaib itu membuat setiap kata yang akan diucapkan terasa berat dan penuh arti. Nama Widanu memang telah terikat dengan takdir di lembah ini, ucap Gondorekso dengan suaranya yang berat namun kali ini lebih tenang, seolah bergema dari balik tabir gelap. Dia tidak sekedar pemuda biasa, tapi dia adalah jiwa yang ditarik oleh pusaran Segoro Geni dan jiwa yang telah dipilih oleh kekuatan bernama Pancawora, imbuh Gondorekso menjelaskan. Sudiro yang masih dalam wujud tiwikramanya perlahan meredakan aura amarahnya.
Ribuan butiran bola api yang mengitarinya satu persatu padam. Memang benar, Ki. Anakku itu adalah pemilik ilmu Pancawara. Tapi dari mana ilmu itu berasal, aku sendiri masih belum dapat memahaminya. Balas Sudiro sambil menatap sosok Gondorekso. Pancawara adalah kekuatan besar yang memilih jiwa yang dikehendakinya. Maka dari itu, siapapun yang mendapatkannya akan berada di sini. Karena sejatinya, Pancawara adalah pusat dari kekuatan lembah Segoro Geni. Ujar Gondorekso yang seketika itu juga membuat Sudiro terkejut mendengarnya. Jadi apapun yang kalian lakukan di sini, itu tidak akan merubah apapun. Dan jiwa dari manusia yang terpilih itu akan berada di tempat ini hingga akhir hayatnya, atau hingga akhir dari lembah Segoro Geni itu sendiri. Imbuh Gondorekso yang semakin membuat hati Sudiro hancur mendengarnya. Hening yang menggantung setelah kata-kata Gondorekso terucap bagaikan belati yang menusuk dada Sudiro. Dia menunduk, kedua tangannya mengepal, aura merah menyala yang tadi sudah padam, kini kembali bergejolak di sekitarnya. Hatinya bergemuruh. Di satu sisi dia adalah seorang ayah yang ingin menyelamatkan darah dagingnya, tapi di sisi lain dia mendengar dengan jelas bahwa Pancawara, kekuatan yang kini bersemayam dalam jiwa Widanu, adalah inti dari lembah Segoro Geni. Tenangkan dirimu, Diro. Jangan biarkan amarahmu menutup jalan yang sebenarnya, ucap Ki Condrowongso sambil menatap Sudiro lekat-lekat. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya, Diro. Dan aku sangat yakin jika perjalanan kita ini tidak akan sia-sia. Imbuh Ki Condrowongso yang seketika itu juga dapat menenangkan amarah Sudiro. Apapun yang kalian semua pikirkan, sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang lembah Segoro Geni, tentang para penjaga setianya, dan tentang kekuatan yang membuatnya tetap berdiri utuh sebagai tempat yang mengurung ribuan makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar serta kesaktian tinggi, ujar Gondorekso dengan tegas. Namun belum sempat Sudiro dan yang lainnya mencerna dalam-dalam penjelasan Gondorekso, bumi tiba-tiba bergetar keras. Getarannya seperti langkah ribuan kaki yang menghantam tanah sekaligus. Dari arah balik hutan, kabut hitam menggulung disertai hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Gondorekso mendongak tajam dan seketika itu juga wajahnya kembali berubah murka. Sekarang menjauhlah dari tempat ini, karena aku harus menjalankan tugasku menghalau makhluk-makhluk yang ingin berusaha keluar dari tempat ini, seru Gondorekso yang kembali merubah wujudnya menjadi sosok makhluk yang memiliki aura sangat kuat dan menggetarkan jiwa itu. Kabut hitam semakin pekat seakan hutan gaib itu digulung oleh malam yang datang terlalu cepat. Dari balik gulungan itu, langkah-langkah berat terdengar menggetarkan tanah, membuat akar-akar pohon bergetar seperti sedang menahan nafas. Tidak lama kemudian, muncul sosok makhluk raksasa dengan aura hitam yang sangat kelam. Tubuhnya menjulang hampir setinggi pepohonan, berkulit hitam legam, dengan urat-urat merah menyala seperti magma yang terperangkap di bawah kulitnya. Matanya berkilau hijau, menyala bagaikan obor di kegelapan. Di punggungnya tergantung tombak panjang yang ujungnya bercabang 3, berlapis energi pekat yang membuat udara berdesis setiap kali senjata itu bergerak. Dia adalah Singa Barja, makhluk gaib yang namanya pernah mengguncang dunia para leluhur. Dulu, dia adalah salah satu panglima perang gaib yang berkhianat kepada Eyang Keramadewa. Berkali-kali dia mencoba memecah dinding lembah Segoro Geni, dan setiap kali itu pula Gondorekso yang menjadi penghalangnya. Gondorekso, berapa kali pun kau menghalangi, aku akan tetap kembali hingga dinding ini runtuh.
dan aku akan bebas menaklukkan jagat raya. Raung Singabarja dengan suaranya yang bergema keras seperti guntur yang pecah di dalam dada bumi. Di belakang makhluk gaib bertubuh besar itu, ratusan makhluk dengan wujud beragam keluar dari kabut. Ada yang berbentuk setengah manusia dengan sayap kalalawar, ada pula yang menyerupai binatang buas dengan taring panjang dan tubuh berlapis sisik hitam. Mereka meraung serempak, seolah memberi penghormatan kepada panglimanya. Gondorekso berdiri tegak, aura biru perak dari tubuhnya memancar. Kedua cambuknya berkelebat liar, menimbulkan dentuman aura yang membelah hutan. Singabarja, selamanya kau hanya akan jadi bayangan di dalam lembah ini. Aku Gondorekso akan tetap menjadi dinding yang tidak akan pernah bisa kau robohkan, ujar Gondorekso dengan tegas. Dengan teriakan menggelegar, sosok penjaga lembah Segoro Geni itu melesat. Kedua cambuknya memanjang, berkilat seperti petir menghantam pasukan gaib yang mencoba mendekat. Setiap cambuk yang mendarat membuat tubuh-tubuh makhluk gaib tersebut meledak menjadi abu berkilauan sebelum terserap kembali ke dalam tanah. Namun Singabarja tidak tinggal diam. Tombak bercabang tiganya terangkat tinggi lalu menghantam tanah. Ledakan dahsyat mengguncang lembah, memecah puluhan pohon raksasa, menciptakan kawah besar yang memisahkan Gondorekso dan Sudiro serta yang lainnya dari pasukan gaib itu. Dan dari retakan tanah, api dan asap hitam menyembur melahirkan lebih banyak makhluk-makhluk pengikutnya. Gondorekso melompat ke udara, cambuknya berputar menjadi pusaran cahaya biru perak. Dengan sekali ayunan, dia menciptakan gelombang energi yang membelah barisan musuh. Ledakan keras terdengar, hutan berguncang seakan runtuh. Namun Singabarja menerjang langsung. Tubuh raksasanya melesat cepat, tombak bercabang tiganya menusuk ke arah Gondorekso. Dua energi besar saling beradu, cambuk biru perak melawan tombak hitam merah. Dentumannya membuat seluruh lembah terhuyung seperti ada dua gunung yang saling bertabrakan. Sudiro Kicondrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni hanya bisa terpaku melihat pertempuran itu. Kekuatan yang dilepaskan begitu dahsyat, jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Api, tanah, udara, dan cahaya bercampur menjadi badai energi yang memporak-porandakan hutan. Dan dari pertarungan itu terlihat jelas jika ini adalah pertarungan makhluk-makhluk purba, pertarungan antara penjaga dan pengkhianat yang sejak awal memang ditakdirkan untuk saling mengikat di dalam lembah Segoro Geni. Pertarungan itu berlangsung semakin dahsyat. Gondorekso melompat dari satu batang pohon raksasa ke batang pohon lainnya. Kedua cambuk yang berkelebat seperti kilatan petir yang membelah gelapnya kabut. Setiap ayunannya merobohkan puluhan pasukan gaib Singabarja. Namun, sosok raksasa itu tidak kalah beringas. Dengan tombak bercabang tiganya, dia kembali menebas udara hingga menciptakan gelombang kejut yang meluluh lantahkan hutan gaib di sekitarnya. Tanah berguncang, pohon tercerabut, dan udara dipenuhi debu bercampur api. Gondorekso, sekarang kau bukanlah tandinganku, karena kini kekuatanku sudah bertambah besar, dan sekarang aku akan merobohkan dinding lembah ini, lalu keluar untuk menguasai jagat raya, raung Singabarja dengan senyum liciknya. Gondorekso tidak menjawab. Dia menutup matanya sesaat, menarik nafas panjang, lalu ketika dia membuka mata kembali, cahaya biru keperakan dari tubuhnya membara semakin kuat. Kedua cambuknya kini menyatu, berubah menjadi pusaran cahaya berbentuk naga yang berputar mengelilinginya. Dengan teriakan menggelegar, Gondorekso melesat ke arah Singabarja. Naga cahaya itu melilit tubuh raksasa Singabarja, menjerat erat seakan tidak bisa diputuskan. Singabarja meraung dengan keras dan berusaha melepaskan diri. Dia menghantam tanah dengan tombaknya,
mencoba menghancurkan jeratan itu. Namun semakin dia melawan, semakin kuat lilitan naga cahaya Gondorekso. Dan dengan sekali hentakan cambuk, Gondorekso mampu menghempaskan tubuh Singabarja ke tanah. Ledakan besar pun terjadi, tanah merekah dan kilatan biru perak membakar pasukan gaib yang tersisa hingga lenyap menjadi abu. Tubuh raksasa itu bergetar hebat. Dari luka-luka yang terbuka, semburan asap hitam keluar, seperti jiwa jahat yang tersiksa. Gondorekso mengangkat cambuknya tinggi, siap memberikan pukulan terakhir. Namun, sebelum itu terjadi, Singabarja tertawa terbahak-bahak. Kau pikir kau bisa memusnahkanku semudah itu, Gondorekso? Lembah ini hanya penjara sementara bagiku. Aku akan kembali. Dan ketika saat itu tiba, bahkan kau pun tidak akan mampu menahanku lagi, seru Singabarja. Dengan sisa tenaganya, sosok itu menancapkan tombak bercabang tiganya ke tanah. Kabut hitam menggulung tubuhnya, lalu dalam sekejap sosok makhluk itu lenyap ditelan kegelapan. Suara tawanya masih bergema lama di udara, menyisakan getaran yang sangat mengerikan. Gondorekso berdiri terengah, cambuknya masih bergetar menyala. Dia menatap kabut yang perlahan mereda, lalu bergumam lirih. Cepat atau lambat aku akan memusnahkanmu, Singabarja. Di tempatnya berada, Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, dan yang lainnya hanya bisa terdiam menyaksikan pertarungan itu. Meski Singabarja telah kalah, namun aura ancamannya masih menggantung di udara, bagaikan badai yang hanya tertunda. Kabut hitam yang tadi menelan tubuh Singabarja perlahan memudar, menyisakan hutan gaib yang porak-poranda. Batang-batang pohon raksasa patah, tanah bergelombang seperti baru diguncang gempa, dan udara masih menyisakan bau hangus yang bercampur belerang. Gondorekso berdiri di tengah puing kehancuran itu. Nafasnya berat, cambuknya masih memancarkan cahaya redup sebelum akhirnya padam, dan kembali menjadi dua ikatan kulit naga yang melingkar di tangannya. Sorot matanya tetap tajam, tapi tubuhnya terlihat letih. Tidak ada satupun yang berbicara. Sudiro, Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanageni, dan Wanarupa hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Mereka baru saja menyaksikan kedahsyatan pertarungan yang seakan mengguncang seluruh lembah, dan menyadari bahwa kekuatan yang menghuni tempat itu benar-benar melampaui nalar manusia. Suara angin kembali terdengar, seakan baru berani menyelinap setelah badai reda. Dari kejauhan, burung-burung gaib yang tadi menghilang mulai berkicau lirih, namun tetap terdengar sumbang, seperti pertanda ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Di udara, gema tawa Singabarja yang tertinggal masih terasa samar, membuat hati mereka pun dicekam kegelisahan yang tidak terucapkan. Gondorekso menunduk sejenak, lalu memejamkan mata. Dia tidak berkata apa-apa, namun auranya yang bergetar pelan sudah cukup memberi tanda jika ancaman belum berakhir. Debu perlahan turun menutupi jejak-jejak kehancuran. Tidak ada satupun yang bergerak, seakan-akan hutan gaib itu sedang menahan nafas. Sudiro menatap retakan tanah di hadapannya bukan dengan gentar, melainkan dengan sorot mata kagum. Jemarinya yang masih bergetar bukan karena lemah, melainkan karena tubuhnya merasakan gaung dari benturan kekuatan yang begitu dahsyat. Aura merah di tubuhnya tetap menyala, tapi kali ini menyala dengan tenang, seakan turut mengakui kedahsyatan yang baru saja ditampilkan oleh Gondorekso. Bolorejo berdiri tegap dengan sulur-sulur kayu yang sebelumnya dia bangkitkan. Namun bibirnya melengkung tipis, tanda hormat bagi kekuatan yang mampu menundukkan Singabarja. Dalam hatinya dia mengakui bahwa apa yang baru saja disaksikan bukanlah sekedar pertempuran, melainkan pengingat akan kebesaran penjaga sejati lembah Segoro Geni. Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah, bukan untuk menahan tubuh, melainkan sebagai tanda penghormatan. Kepalanya sedikit tertunduk, matanya terpejam, seakan dia tengah mendengar gema gaib bumi yang ikut mengabadikan pertempuran itu dalam ingatannya.
Wanageni berdiri mantap, api di tubuhnya telah padam, namun bukan karena kalah oleh rasa takut. Justru api itu reda dengan sendirinya seperti tunduk pada kekuatan yang jauh lebih agung. Dari kedua matanya, cahaya kekaguman tampak jelas terpancar. Wanarupa dalam wujud naga putih masih melayang tenang di udara. Sayapnya terlipat, tubuhnya melingkar seperti pusaran awan. Sorot matanya tajam penuh wibawa, namun dalam keheningan itu dia tidak melontarkan serangan apapun. Seakan keagungan yang baru saja dia saksikan cukup untuk membuatnya memilih diam, menyimpan hormat pada Gondorekso yang telah memenangkan pertempuran. Hening itu menggantung panjang lebih dalam dari sekedar sunyi. Kabut tipis yang semula menggulung medan pertempuran kini dia melayang membentuk tirai putih pucat yang seakan memisahkan dunia fana dengan alam gaib. Sisa-sisa energi yang tadi memekakan jagat kini hanya berupa kilau samar, berpendar di udara laksana bintang-bintang kecil yang turun dari langit. Gondorekso berdiri di tengah medan, tubuhnya yang kembali tegap kini diselimuti cahaya biru keperakan. Nafasnya teratur, matanya terpejam seakan dia pun sedang menyatukan kembali raganya dengan tugas sebagai penjaga. Bekas cambuknya masih menyala samar di tanah, membentuk garis-garis merah yang kemudian padam perlahan, meninggalkan aroma besi dan tanah terbakar. Dan semakin lama keheningan itu berlangsung, semakin terasa bahwa waktu sendiri menundukkan langkahnya. Detik seakan berhenti menyisakan hanya satu kesadaran, bahwa mereka baru saja menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan terukir dalam ingatan lembah selama ribuan tahun. Keheningan yang panjang itu akhirnya pecah ketika Gondorekso membuka matanya perlahan. Cahaya biru keperakan berpendar di tubuhnya, namun kini terasa lebih lambat, seolah bukan lagi amarah yang melingkupinya, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari ratusan tahun dalam menjalankan tugasnya. Dia menghela nafas panjang lalu bersuara dengan suara berat, dalam namun tidak lagi menusuk, melainkan mengisi ruang hutan gaib seperti gema yang datang dari segala arah. Yang kalian saksikan barusan adalah tugas yang sudah melekat pada jiwaku sejak aku ditetapkan sebagai penjaga gerbang lembah ini, ujarnya sambil menatap mereka satu persatu. Aku menghalau, menundukkan, bahkan menebas setiap makhluk sakti yang berusaha melarikan diri dari lembah Segoro Geni. Itulah takdirku, dan itu juga takdir dari sosok manusia bernama Widanu. Imbuhnya dengan sorot mata yang kemudian menajam, seolah menekankan setiap kata yang dia ucapkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gondorekso, Sudiro kembali terperangah. Dadanya bergetar seolah dihantam petir. Jiwa anakmu kini terikat dengan takdir yang sama sepertiku. Dia akan terus melawan dan mengusir para makhluk gaib sakti yang mencoba kabur dari tempat ini. Itulah mengapa dia tidak akan pernah bisa keluar, karena di dalam dirinya sudah ditanamkan tugas untuk menjadi penjaga, ujar Gondorekso yang semakin membuat Sudiro merasakan perih dalam hatinya. Gondorekso menunduk sebentar lalu menancapkan kedua cambuknya ke tanah. Energi biru keperakan mengalir dari ujung tombak menyebar dalam pola mandala yang samar. Perbedaan kami hanya satu. Aku dipilih oleh Eyang Keramadewa sebagai penjaga gerbang, sedangkan Widanu dipilih oleh Pancawora sendiri. Itu artinya beban yang dia tanggung jauh lebih berat dari beban yang pernah aku pikul, pungkas Gondorekso. Hutan kembali hening, tapi kini hening yang berbeda. Bukan karena amarah yang mereda, melainkan karena semua menyadari bahwa inti persoalan tidak lagi sekedar mencari Widanu, tetapi menembus takdir besar yang sudah mengikat pemuda itu dengan lembah Segoro Geni. Dari lingkaran keheningan itu, Ki Condrowongso perlahan melangkah maju. Tongkat kayunya menapak ringan di tanah, namun setiap hentakan kecil seakan menggema,
mengiringi langkah seorang makhluk gaib yang usianya telah melampaui ratusan tahun. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam memancarkan ketenangan yang tidak dimiliki Sudiro, Bolorejo, Wanarupa, Wanageni maupun Gatrapawira. Dia berdiri tepat di hadapan Gondorekso lalu menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk penghormatan. Kami mengerti, Ki, bahwa Widanu kini telah terikat pada takdir yang lebih besar dari sekedar darah dan garis keturunan. Kami tahu itu. Tugasnya tidak bisa diganggu dan tidak bisa diambil alih apalagi diputus, ucap Ki Condrowongso dengan suara parau namun penuh kewibawaan. Tapi meski takdir telah mengikatnya dan meski lembah ini telah menutup setiap jalan pulang baginya, izinkanlah kami untuk bertemu dengannya, Ki. Hanya sekali ini saja, agar seorang ayah bisa melepas rindu pada anaknya, agar seorang anak bisa menerima salam perpisahan dari mereka yang mencintainya. Imbuh Ki Condrowongso yang membuat kesedihan muncul di tengah keheningan hutan gaib itu. Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya samar kehijauan muncul di sekitarnya, bukan aura pertempuran melainkan aura doa dan ketulusan. Kami tidak akan melawan takdir yang sudah ada jauh sebelum apa yang ditakdirkan itu sendiri ada. Kami tidak akan membebaskannya. Kami hanya ingin menyentuh kembali benang kasih antara ayah dan anak sebelum takdir memisahkan mereka untuk selama-lamanya, pungkas Ki Condrowongso sambil menundukkan kepalanya. Gondorekso terdiam, sorot matanya terguncang seperti menyimpan dilema yang sulit dia putuskan. Kedua cambuk di tangannya bergetar memantulkan cahaya biru keperakan yang redup. Hutan gaib pun kembali tenggelam dalam diam, seakan pepohonan, akar-akar, bahkan udara sendiri ikut menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut sang penjaga. Sudiro berdiri tidak jauh di belakang Ki Condrowongso. Wujud Tiwikramanya yang tadi gagah perlahan meredup. Sisik-sisik merah kehitaman yang menyelimuti tubuhnya lenyap, menyisakan sosok manusia biasa dengan tatapan kosong. Kedua matanya merah bukan oleh api melainkan oleh luka batin yang tidak sanggup dia sembunyikan. Nafasnya berat, dadanya naik turun tidak beraturan, seolah setiap tarikan nafas adalah pertempuran dengan dirinya sendiri. Dia menatap tanah yang berlumut di bawah kakinya, namun di balik pandangan itu hatinya sedang berkelana jauh. Dia kembali teringat wajah Widanu saat masih kecil, saat masih belajar berjalan di tanah berdebu di desa, saat tertawa riang sambil mengejar bola, dan ketika dia dengan penuh semangat menghunus kayu kecil, menirukan gerakan ayahnya yang berlatih jurus. Semua itu kini terasa jauh, seakan hanya serpihan bayangan yang semakin pudar ditelan kabut. Sudiro mengepalkan tangan tapi jemarinya bergetar hebat. Di dalam dadanya suara bisikan batin meraung. Apakah aku akan benar-benar kehilanganmu, Leh? Apakah kau akan terkubur dalam penjara ini hingga aku tidak lagi bisa menyentuhmu? Bisiknya dalam hati yang sedang hancur. Api semangat yang selalu menjadi kebanggaannya kini terasa dingin dan nyaris padam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Sudiro merasa betapa rapuhnya dia sebagai seorang ayah. Kekuatan besar, pusaka gaib, bahkan ilmu sakti yang dia miliki, semua seakan tidak berguna ketika berhadapan dengan takdir. Dia menunduk lebih dalam, kedua bahunya bergetar halus, namun dari seluruh tubuhnya, aura pilu itu jelas terpancar, menyelubungi hutan gaib, dan membuat keheningan semakin berat serta mencekam. Di sekeliling mereka, hutan seperti ikut merasakan getir itu. Daun-daun yang bergetar kini diam, akar-akar merapat, bahkan cahaya samar dari langit lembah pun meredup. Seolah semesta memberi ruang bagi kesedihan seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Keheningan itu terasa abadi, setiap detik yang berlalu seperti ribuan tahun bagi Sudiro. Angin berhenti berhembus, hanya terdengar desah lembut dedaunan yang bergesekan satu sama lain.
cahaya lembah berpendar tipis menyoroti sosok ayah yang berdiri terpaku dengan batinnya yang penuh duka. Di tengah keheningan yang penuh kesedihan itu, Ki Condrowongso kembali menatap Gondorekso dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Apakah sampeyan mau menunjukkan arah di mana Widanu berada, Ki?" tanyanya dengan suara yang tenang namun syarat wibawa. Gondorekso menarik nafas panjang dengan wajah yang menatap jauh ke dalam hutan yang pekat. Setiap gerakan matanya seolah menembus kabut dan pepohonan, menyingkap jalur-jalur energi yang tak kasat mata. Suaranya keluar perlahan, bergema di antara batang pohon tinggi dan akar-akar yang menjalar. "Arah yang harus kalian tempuh bukan sekedar perjalanan di antara pepohonan ini. Kalian harus menapaki jalur yang tersembunyi, berliku dan hanya akan terlihat bagi mereka yang mampu merasakan denyut alam gaib. Bagi mereka yang siap menghadapi ujian yang menunggu di setiap persimpangannya," ujar Gondorekso menjelaskan. "Dan yang kalian harus tahu adalah, di setiap tempat ini ada makhluk-makhluk sakti dengan kekuatan besar seperti singa barja. Mereka menunggu siapapun yang melintas di daerah kekuasaan mereka untuk mendapatkan energi murni dan inti kehidupan dari setiap makhluk yang telah ditaklukkannya. Makhluk-makhluk itu bukan hanya sekedar menguji kalian, tapi mereka siap untuk memangsa dan mengambil kekuatan serta kesaktian yang kalian miliki," pungkas Gondorekso menjelaskan. Gondorekso kembali menundukkan kepala seakan menyerahkan nasib mereka pada kehendak alam itu sendiri. Udara di hutan menjadi hening kembali dan terasa lebih berat dari sebelumnya. Hening yang masih menggantung di antara pepohonan tinggi itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam dari Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni. Mereka menatap Gondorekso penuh kekaguman. Sosok penjaga yang baru saja menegaskan jalan mereka dan membukakan sekilas rahasia tentang lembah Segoro Geni. "Terima kasih atas petunjuk yang sampean berikan ini, Ki. Tanpa arahan sampean, sepertinya kami tidak akan mampu menempuh jalur ini," ucap Sudiro dengan suaranya yang berat namun penuh ketulusan. "Kami sangat menghargai apa yang telah kau lakukan, Ki Rekso. Pandanganmu, pengalamanmu dan kejujuranmu akan menuntun kami melewati bayangan dan kabut di lembah ini. Semoga jalan yang akan kami tempuh tetap sejalan dengan kehendak alam gaib," imbuh Ki Condrowongso dengan wibawa dan ketenangan yang memancar dari setiap gerakannya. Gondorekso menatap mereka semua sejenak, matanya yang kini biru dan tenang memantulkan cahaya lembah. "Jalan yang kalian tempuh tidaklah mudah. Setiap langkah, setiap pilihan akan diuji. Ingatlah, ini bukan sekedar perjalanan mencari Widanu, tapi perjalanan untuk memahami lembah Segoro Geni dan kekuatan yang ada di dalamnya," ucap Gondorekso dengan suaranya yang terdengar berat namun lembut, meninggalkan getaran yang seolah menyentuh setiap daun dan akar di sekitarnya.